Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau panas dari dalam bumi bisa diubah jadi energi listrik? Kedengaran kayak film fiksi ilmiah ya, tapi itu beneran nyata dan dikenal sebagai energi panas bumi atau geothermal. Di sini, kami dari kelompok 7 akan ngajak kalian kenalan dengan salah satu sumber energi terbarukan yang bersih, stabil, dan ramah lingkungan. Geothermal merupakan panas alami dari inti bumi. Panas ini menghasilkan uap yang nantinya dapat menggerakkan turbin dan membangkitkan listrik. Sumbernya nggak akan pernah habis karena prosesnya terjadi secara terus-menerus dan alamiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja geothermal. Yang pertama, kita akan melakukan pemetaan untuk menentukan wilayah pengeboran sumur untuk mencapai reservoir. Nah, air panas yang ada di reservoir nanti akan dinaikkan dan dipisahkan uapnya antara si panas dan juga uap air. Nah, setelah dipisahkan, uap panas yang udah murni yang sudah terpisahkan itu akan dialirkan kembali oleh pipa untuk menggerakkan turbin yang nantinya bisa menghasilkan energi listrik. Dan step yang terakhir adalah listrik yang telah dihasilkan akan dialirkan ke trafo dan tegangan listrik. Teman-teman tahu nggak sih bahwa Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia? Bayangin aja ada 285 titik tersebar dari Sumatera hingga Papua dan apabila diakumulasikan bisa mencapai 29.000 megawatt. Wow, apabila kita bisa memaksimalkan potensi ini maka kita bisa mendapatkan energi bersih dan juga optimal untuk menghidupi jutaan rumah. Terus, dapat dari mana sih potensi segede itu? Hal ini dikarenakan oleh lokasi Indonesia yang sangat strategis. Kita berada pada jalur Ring of Fire, di mana ini merupakan pertemuan 4 lempeng dunia. Jadi, walaupun sering mengalami aktivitas geologis seperti erupsi dan juga gempa bumi, hal ini menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia bisa memiliki sumber energi panas bumi yang melimpah. Ini adalah terkait distribusi panas bumi yang ada di Indonesia. Terlihat dalam diagram batang di atas bahwa Pulau Sumatera memiliki distribusi sebesar 13.516 MW atau memiliki potensi yang paling besar di Indonesia hingga saat ini. Hal ini bersumber dari Kementerian SDM tahun 2020. Namun pada kenyataannya hingga saat ini baru sekitar 4% atau sekitar 1.200 MW yang bisa dimanfaatkan di Indonesia. Hal ini tentunya membuka peluang pemanfaatan panas bumi di Indonesia untuk kedepannya agar lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Hal ini didasari pada Hakim et al. Tentang Jurnal Konservasi Indonesia tahun 2022. Baik, selanjutnya saya Safina NIM 1292464 ingin menyampaikan terkait timeline pemanfaatan juga tantangan dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Indonesia memiliki kapasitas panas bumi hingga 23,9 gigawatt. Namun, hingga tahun 2010 pemanfaatannya baru sekitar 10%. Barulah sejak saat itu terdapat perkembangan signifikan dengan beroperasinya PLTP Surula pada tahun 2017. Hingga di tahun 2023 Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam pemanfaatan energi panas bumi. Meskipun begitu, dalam pengembangannya masih terdapat beberapa tantangan seperti regulasi yang rumit, risiko sosial lingkungan, biaya awal yang mahal, juga terbatasnya infrastruktur di wilayah yang terpencil. Bagaimana sih perbandingan geothermal Indonesia? Jika dibandingkan dengan negara New Zealand, pemanfaatan di Indonesia masih sangatlah terbatas. Karena di sana mereka mampu memanfaatkan geothermal untuk listrik, pertanian, industri, dan juga didukung oleh kebijakan energi yang progresif. Jika dibandingkan dengan sumber energi yang lain, geothermal mempunyai keuntungan yaitu lebih stabil, namun juga mempunyai tantangan yaitu memerlukan modal yang besar dan lahan infrastruktur yang kompleks. Nah, apa aja sih kelebihan dari geothermal? Yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, merupakan sumber energi yang stabil. Yang ketiga, memerlukan biaya operasional yang rendah. Dan yang keempat, tidak memerlukan lahan yang luas untuk pengekstraksiannya. Meski ramah lingkungan, energi geothermal tetap memiliki sejumlah tantangan, seperti berisiko menimbulkan pencemaran, memerlukan modal besar, dan dapat memicu gempa kecil. Selain itu, potensi geothermal juga terbatas secara geografis. Namun, potensi besar geothermal ini tetap dapat kita maksimalkan, mulai dari penyederhanaan perizinan, riset tenaga ahli, hingga kolaborasi lintas sektor. Edukasi masyarakat tentang energi geothermal dan pembangunan infrastruktur juga penting untuk mendukung kesuksesan proyek geothermal di masa depan. Kesimpulannya, potensi geothermal Indonesia terbesar kedua di dunia akibat letak geografis Indonesia di Ring of Fire. Namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Banyak tantangan yang harus dilewati seperti regulasi, resiko, serta kondisi sosial dan lainnya. Namun kita harus terus-menerus mengembangkan geothermal sebagai upaya transisi energi terbarukan. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber yang kami gunakan. Sepatah kata terakhir dari saya, kita tidak perlu mencari keajaiban energi yang lain, karena kita sudah tinggal di dalam salah satu negara yang terbaik dan ajaib, yaitu Indonesia.